Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Yuk semuanya berdiri, yuk semuanya berdiri. Yang semangat tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku
ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah pilih. Let's sing together. Yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah pilihanku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Alright, let's worship God together. Kita semua di sini itu berharga. Tuhan yang mengasihi kita mengatakan kalian setiap pribadi kita di sini itu berharga. Yang percaya bisa angkat kedua tangan seperti ini. Sama-sama kita nyanyikan ya. Whatever they say, Lord, I am yours. Wherever I'll go, to you I belong. All that I want is to make you smile. All that I have, I'll give it to you. Even when I walk in the dark or run through the shining stars, I know that you are. Sama-sama anak kesayangan Tuhan katakan, 'Cause your love is the greatest love. Yes, I am yours.
tinggi-tinggi. the greatest love. Nyanyikan dengan keras. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hands. I am Sekali lagi ya, precious, kalian yang nyanyikan just sendiri the way dengan I keras am. dan yakin, katakan. 'Cause your love is the greatest. Yes, I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hands. I am precious, just sekali lagi ya. Akan kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan. 'cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hand. I am precious, just because your love, because your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hands. I am precious, just the way I am. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hands. I am precious, just the way I am. Forever I'm safe in your mighty hands. I am precious, just the way I Thank you Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur karena Kau mengasihi setiap kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, hari ini kami ada. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, Kau menyelamatkan setiap kami. Hari ini Tuhan, kami tidak akan sia-siakan setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Thank you Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, bongkar setiap hati kami, urapi setiap hati, pikiran, telinga kami. Kami siap Tuhan, Kau berbicara lebih dalam lagi dalam setiap kami, berbicara lebih jelas lagi buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, diurapi setiap telinga yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan, amin. Thank you kakak-kakak. Silakan duduk semuanya. Ya, kenalkan kakak namanya Kak Yeni. Mungkin ada yang belum tahu. Ya, Kak Yeni biasa melayani di hari Minggu ya biasanya. Oke, hari kemarin Sabtu, ini kan hari Sabtu ya. Hari Jumat malam kemarin, Kak Yeni barusan ngadain yang namanya MSJ. Siapa yang tahu MSJ itu apa? Tahu ya? My Spiritual Journey. MSJ 1 D1. Hari yang pertama. Dan pelajaran yang pertama kemarin itu adalah tentang keselamatan. Wow, siapa yang di sini sudah pernah ikut MSJ 1? Wow, ada yang sudah. Atau siapa yang kemarin ikut? Oh, ada juga yang ikut. Ya, kalau yang belum, kakak sarankan ya, kalau usia kalian sudah 12 tahun, ayo kalau nanti ada pendaftaran MSJ 1 lagi, ayo daftarkan diri kalian karena kalian akan dibangun, dimuridkan di atas dasar yang kuat. Kemarin itu waktu kakak
ada pengajaran MSJ, Kak Vina yang waktu itu yang nyampein firman. Kemudian dibagi per kelompok-kelompok kan. Kakak-kakak mentornya tanya nih sama anak-anak yang ikut MSJ itu. Siapa di sini yang yakin bahwa kamu sudah selamat? Siapa yang yakin kalau hari ini Tuhan panggil kamu, kamu sudah selamat? Tiba-tiba ada sebagian besar anak-anak yang ikut MSJ kemarin itu merasa ragu-ragu. Dia sudah selamat belum ya? Padahal barusan terima nih pengajaran tentang keselamatan. Padahal tahu ini keselamatan ini apa. Tapi ketika ditanya kalau hari ini, ya kemarin ada satu kakak dia kasih contoh nih. Contoh tiba-tiba Putin ya melemparkan nuklir ke sini. Contoh ya, blum, bukan ke apa? Ukraina ya, ke sini blum gitu. Tiba-tiba, apakah kita siap? Apakah sebagian besar di antara sini, sebagian orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, apakah kita yakin dengan sungguh-sungguh kita sudah selamat? Wow, kalau kemarin yang ikut MSJ, mereka itu dengan ragu-ragu dan mereka tidak yakin kalau mereka sudah selamat. Wow, gimana? Mereka tidak yakin kalau mereka itu sudah diselamatkan. Jangan-jangan sebagian besar di antara kita di sini, sebagian teman-teman yang mendengarkan di sana juga masih selamat gak ya? Selamat gak ya? Aku loh barusan bohong sama mama. Barusan bentak-bentak mama. Waduh, gimana ya? Hari ini, dengarkan baik-baik. Hari ini kakak akan pastikan setiap kalian yang ada di tempat ini. Setiap kakak-kakak bahkan sekalipun, semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Selesai mendengar firman Tuhan ini, kalian dengan yakin kalian percaya, yes Tuhan, aku yakin aku diselamatkan. Kalau hari ini masih ada keraguan dalam hatimu, ayo hari ini kita akan membereskannya. Hari ini kita akan benar-benar meyakinkannya. Kita mau buka satu ayat. Bagaimana kita bisa yakin kita sudah diselamatkan? Kita mau buka di dalam Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sudah dapat? Sama-sama Kak ini katakan, oke. Kakak mendengar yang di streaming, yang di sini belum dengar. Yang sudah dapat, sama-sama kakak katakan, oke. Oke, kakak tunggu. Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kak ini bacakan, demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini dengan jelas mengatakan, yang 9, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa apa? Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dan percaya di dalam hati kita, maka ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan. Katakan amin. Siapa di sini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan yakin angkat tanganmu tinggi-tinggi? Yes, aku percaya, aku yakin Kak. Sudah pernah mengaku belum dengan mulut Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Sudah pernah mengaku belum? Ada yang sudah mengaku? Ya, masih sebagian kecil. Oke. Tapi Kak, aku sudah pernah Kak mengaku, aku sudah percaya. Tapi gimana Kak kalau aku masih berbuat dosa? Kakak punya satu peragaan. Ya, bisa minta tolong? Thank you Kak Riki. Wah, kakak bawa apa nih? Kakak mau tidur nih ya? Wah, ini seumpamanya adalah kain merah ini.
adalah sebuah lumpur di situ, ya. Itu adalah lumpur. Dari tengah-tengah gelap, hitam gini, merah itu mencolok sekali. Biasanya kita lihat, aduh apa sih ini? Aduh pengen tahu apa sih ini, pengen coba-coba apa sih. Itu loh dosa. Itu yang namanya dosa, itu menarik. Wah kelihatannya enak, kelihatannya menyenangkan. Dan seringkali kita tuh, wah coba aja lah. Masuklah ke dalam situ. Tanpa kita sadarin, itu adalah lumpur hisap. Lumpur hisap itu apa? Lumpur hisap itu adalah lumpur yang menyedot, menarik kita ke bawah. Dan kalau kita berusaha dengan kekuatannya kita sendiri, oh Kak, it's okay, aku barusan marah. Tapi nanti aku pelayanan. Asyur Kak, shalom, welcome home, it's okay, enggak apa-apa. Tunggu dulu. Ketika kamu merasa kamu berusaha dengan kekuatanmu sendiri keluar dari yang namanya lumpur. Berusaha, kamu enggak tahu, lumpur itu tambah menarikmu ke dalam. Lumpur itu tambah menarikmu turun ke bawah. Kak, aku baik-baik kok Kak, aku enggak pernah marah-marah. Aku anak yang baik. Ya, aku anak yang baik. Tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Hanya dengan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah lahir ke bumi ini, ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu itulah kita diselamatkan. Ada satu tangan yang terulur buat kita. Yang kita bisa ngomong, Tuhan aku percaya kepadamu. Tangan itu terulur dan menarik kita keluar dari lumpur. Menarik kita dari lumpur. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak ada lagi di sini. Ingat ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ingat baik-baik, kita sudah enggak di lumpur dosa lagi. Ya, enggak ada di sini lagi. Jangan terus kamu, aku tapi takut, aku nanti masih suka berdosa. Ingat, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu membebaskan, membersihkan kita dari dosa. Kita enggak diikat lagi sama dosa. Kalau iblis berusaha untuk mengintimidasi, alah kamu masih suka marah, kamu masih suka bohong, apa itu yang kamu lihat, suka mengintimidasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu punya kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah dibebaskan. Firman Tuhan katakan orang yang sudah dimerdekakan, dia benar-benar merdeka. Tapi ini adalah lumpur dosa. Kadang itu kakak juga punya nih yang kecil-kecil. Nah, apa nih? Wah, kadang dalam hidupnya kita ini banyak sekali loh godaan-godaannya. Tiba-tiba aja nih adikmu ngerebut HP-nya kamu, tiba-tiba marah. Ingat, bukan berarti kamu di dalam lumpur dosa ini. Kamu sudah dibebaskan. Kamu bisa dengan power, dengan kuasa kasih, kuasa darah Yesus, kamu bisa bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan kalau aku sudah marah mengeluarkan kata-kata yang jahat sama adikku. Ampuni aku Tuhan, dalam nama Yesus. Kamu tidak tinggal di dalam dosa. Kasih Tuhan Yesus itu membebaskan kita dari setiap dosa. Amin. Jadi jangan mau dituduh sama si iblis terus. Ya, tapi kalau kamu sudah injak sesuatu, kemudian Anda kok hari ini ampuni Tuhan. Tapi habis itu kamu balik lagi. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kamu masuk kembali ke dalam lumpur dosa. Jadi setiap hari apa yang harus kita lakukan? Terimalah kasih Tuhan. The greatest love. Kasihnya Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik, kita diselamatkan. Tuhan sayang sama kita. No. Justru kebalikannya. Karena kita sudah terima kasih Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita katakan, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Aku tidak mau menyakiti hati Tuhan lagi. Bisa kita bilang seperti itu? Bisa kita lakukan seperti itu? Yes, kita bisa. Katakan, aku bisa. Ayo sama-sama, semua katakan, aku bisa. Caranya gimana? Ketika kalian mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan, cepat
minta ampun sama Tuhan. Cepat datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Terus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Amin. Jadi ayo hari ini dengan yakin kamu bisa percaya. Yes Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus yang membebaskanku dari dosa, dari ikatan dosa. Yang mengikatku ini aku sudah lepas. Kalau hari ini kamu masih ada yang terikat, masih suka nonton video porno, ada yang masih suka mungkin mencuri. Hari ini waktunya kamu teriak sama Tuhan, help me Lord. Tolong aku Tuhan, lepaskan aku. Tuhan akan tarik kamu keluar hari ini juga. Amin. Sekarang kakak tanya sama kalian, siapa yang hari ini benar-benar yakin? Kalau Tuhan panggil kamu hari ini, apakah kamu percaya kamu sudah diselamatkan? Tahan dulu. Tahan dulu. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu yakin, angkat tanganmu. Kalau kamu benar-benar yakin hari ini, kalau Tuhan panggil kamu, kamu diselamatkan. Angkat tanganmu. Yes. Ingat, tadi kakak bilang, dengan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, kita diselamatkan. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Kalau hari ini masih ada yang ragu-ragu, masih belum yakin, selamat atau enggak, aku diselamatkan atau enggak, hari ini, kakak tantang buat kalian semua. Taruh tangan kalian di dada semua, yuk kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini terima kasih Tuhan di dalam hidupmu. Taruh tanganmu di dada seperti gini. Diselamatkan itu adalah bertobat dari dosa, mengakui dosa, kemudian mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya. Mengakui dengan mulut. Hari ini kakak undang setiap kalian untuk mengakui dengan mulut, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tutup mata kalian. Terima kasih Allah yang sempurna, yang tidak pernah mengintimidasi hidupmu. Terima kasih Allah yang sempurna, yang menyelamatkan hidupmu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ikutin semua, ikutin doa Kak Yeni sama-sama. Tuhan Yesus, kakak minta semua mengikuti dengan suara yang keras sampai telingamu sendiri mendengar suaramu. Tuhan Yesus, hari ini aku mengakui dosa-dosaku Tuhan. Ampuni aku Tuhan atas semua dosa-dosaku. Mulai hari ini Tuhan, aku bertobat. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Saat ini aku percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Dan Dia bangkit mengalahkan maut. Hari ini Tuhan, aku diselamatkan. Hari ini Tuhan, aku menerima kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Selamat. Hari ini, kalau kalian baru pertama kali mengucapkan doa seperti itu, ada ribuan malaikat di surga yang bertepuk tangan bersorak-sorai. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mengaku. Pulang dari tempat ini, jangan ragu-ragu. Diselamatkan enggak ya? Jangan ragu-ragu lagi. Percaya dengan iman. Percaya dengan iman. Dan ketika kita sudah menerima keselamatan dalam hidupnya kita, hei, Tuhan Yesus itu sayangnya bukan hanya menyelamatkan kita. Dia sayang itu juga menyediakan sesuatu yang besar dalam hidupnya kita.
berkat-berkatnya diberikan dalam hidupnya kita. Bahkan janji-janjinya juga diberikan. Janji-janji Tuhan apa? Salah satu dari ribuan janji yang ada di dalam firman Tuhan ini, ada janji Tuhan tentang keselamatan, bukan hanya keselamatan kita, tapi juga keselamatan keluarga. Wow, kita mau baca dulu ya ayatnya di Kisah 16. Kisah Para Rasul 16, ayat yang ke 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Sudah dapat? Ya, Kisah 16 ayat 31, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi keluargamu. Ternyata apa yang tadi kakak sampaikan yang pertama tadi itu keselamatan kita sendiri. Belum titik. Ayat ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Ada komanya. Apa? Ayat selanjutnya. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ada janji Tuhan itu dalam hidupnya kita. Siapa di sini yang ada keluarganya, oma, opa mungkin, atau papanya, atau mungkin ada anti, uncle-nya mungkin yang belum percaya. Bisa angkat tangannya? Wow, ada. Oke. Ini janji Tuhan. Pegang ya. Kakak punya satu peragaan ini. Satu objek lesson lagi. Ini loh janji Tuhan dalam hidupnya kita. Keluarganya kita. Keluarganya kita. Ketika firman Tuhan katakan ada satu orang aja dalam keluarganya kita diselamatkan. Terima pengorbanan darah Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi? Tadi kakak nuangnya kebanyakan ya. Apa yang terjadi? Yes. Seluruh air ini akan berubah warnanya jadi merah. Kakak lupa gak bawa sedotan? Gak usah dipakai sedotan sih sebenarnya. Sudah merah. Cuma akan lebih cepat menyampur kalau dipakai sedotan. Diaduk-aduk gini. Ini janjinya Tuhan. Apa artinya kak? Satu keluarga belum percaya, tapi ada satu orang aja yang percaya. Terima pengorbanan darah Tuhan Yesus. Ya, terima pengorbanan darah Tuhan Yesus. Maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Kak, tapi sampai sekarang om aku belum percaya. Sampai sekarang papa aku masih belum ke gereja. Ternyata selain kita terima janji Tuhan, harus ada satu tindakan. Harus ada satu langkah yang harus kita ambil. Yaitu apa? Ayo kita jadi mitra kerjanya Tuhan Yesus. Untuk mengajak keluarga kita itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan loh. Ini janji Tuhan. Kita mau baca satu cerita ya. Oke. Di Yohanes 1 ayat 40 sampai 49. Wow, banyak ya. Kakak akan cepat. Yohanes 1 ayat 40 sampai 49. Ini ada satu cerita yang menarik. Kakak bacakan ya. 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas, lihat ayat yang 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus.
Filipus ayat 45 bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Cerita ini menceritakan apa? Ada murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, ada yang namanya Andreas. Mula-mula dia ketemu dengan Tuhan Yesus duluan, tapi dia tidak diem aja. Aku yakin keluargaku akan diselamatkan. Saudaraku juga akan kenal Tuhan Yesus. No, apa yang dilakukan oleh Andreas? Dia mula-mula bertemu dengan Petrus dan dia membawa, katakan membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Petrus diubahkan hidupnya. Mula-mula yang kita bawa adalah keluarga intinya kita dulu. Orang-orang di sekitarnya kita. Mama, papa, oma, opa, kakak, adik, paman, bibinya kita. Orang-orang di sekitar kita. Bawa dia. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ceritakan tentang kasihnya Tuhan Yesus. Pengalaman pribadimu. Atau paling enggak, share. Ajak mama papanya kalian. Kalau ada yang belum percaya, ayo ikut saat teduh bersama. Ya, mungkin enggak pergi datang ke ibadah mungkin ya, belum datang ke ibadah. Kalian bisa ajak, ayo ikut saat teduhnya aku Philip bersama-sama. Kalau kokonya kalian enggak pernah ke gereja, enggak pernah ikut CG, ayo ajak ikut CG. Jangan patah semangat. Kak sudah bertahun-tahun, aku sudah doain oma, sudah doain papaku kak. Jangan patah semangat. Lakukan terus apa yang menjadi bagianmu. Tadi ayat ini yang Natanael, Filipus yang mengajak Natanael. Filipusnya bilang apa? Enggak mungkin ada orang yang baik itu. Enggak mungkin. Ditolak loh sama Filipus. Tapi Natanael Filipus tidak patah semangat. Filipus katakan, mari, ayo, marilah datang. Sampai akhirnya dia bertemu sendiri, Natanael bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya tugas kita itu bukan, supaya orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Papa percaya. Sulit ya kita anak kecil, papa bisa percaya sama Tuhan Yesus. Tugasnya kita ini apa sih? Berdoa, betul berdoa. Yang kedua apa? Bawa mereka, ajak mereka. Ajak aja mereka. Nanti Tuhan sendiri yang akan bekerja. Ajak aja ke CG, ajak aja ikut ibadah online, ajak aja ikut ibadah seperti ini. Nanti Tuhan sendiri yang bekerja. Kalau kamu baca ayat tadi tidak ada, terus kemudian Filipus ngomong, ya Tuhan sudah tak kasih tahu. Itu Tuhan Yesus benar. Tuhan Yesus yang ngomong sendiri secara pribadi dalam hidupnya mereka. Kita yang bukakan jalan. Ayo ikut yuk. Tak bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang akan mengubahkan. Semua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah. Amin. Jadi jangan menyerah ya. Kalau ada yang belum percaya keluarganya, berdoa terus, ajak terus, jangan patah semangat, percaya. Satu keluarga pasti diselamatkan. Amin. Amin. Kak, aku sudah percaya semua, papa, mama, kakak, adik, oma, opa sudah percaya. Aku sudah dari lahir, dari kandungan sudah Kristen kak. Ya, sudah percaya semua. Oke, kalau keluargamu sudah percaya, jadilah penjaga buat keluarga. Artinya apa? Jangan kalian terus, mama aja yang ayo ikut ibadah voltage. Mama nih lagi main.
Ayo Nyo ikut CG. Ya Ma. Jangan mama aja yang jadi penjaga. Kalian juga enggak usah disuruh-suruh. Kalian yang aktif. Kalian yang malah ngajakin mama papa. Ma, ayo Ma ibadah. Kakak punya satu anak CG. Ya, gak tahu ada di sini enggak. Dia bilang, aku mau pelayanan, mau ikut ibadah voltage. Mamanya mau pergi ke luar kota. Ya, gimana? Tapi aku mau ibadah voltage dulu, Ma. Akhirnya mamanya chat Kak Yeni bilang, ya anaknya mau ikut ibadah voltage dulu. Jadi saya ngalah, setelah ikut ibadah voltage baru pergi ke luar kota. Nah, itu kalian jadi penjaganya keluarga. Ya, bukan hanya mama papanya aja yang ngajain kalian, tapi kalian juga ngajain keluarganya kalian. Kalau sudah keluarga, seperti Andreas ngajain Petrus, tadi itu siapa? Filipus ngajain siapa? Ngajak Nathanael itu bukan saudara loh. Nathanael itu adalah temannya dia. Orang mungkin yang enggak terlalu dekat sama dia, bukan enggak terlalu dekat, mungkin temannya dia. Bukan keluarga, tapi dia ajak juga. Kalau keluargamu sudah percaya, ada teman-temanmu enggak di sekitarmu? Oh, aku kalau temen Kak, banyak Kak, grup banyak. Teman-temanku ngikutin aku semua, aku ngomong apa, mereka langsung ikut Kak. Nah justru itu, kalau kalian itu jadi leader, teman-teman kalian, jadilah leader yang membawa teman-temanmu itu datang kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Supaya semakin banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa keluarganya datang kepada Tuhan Yesus? Dipakai oleh Tuhan untuk membawa teman-temannya datang kepada Tuhan Yesus. Hari ini waktunya. Kalau kamu sendiri sudah selamat, sekarang waktunya bukan tentang diri kita sendiri, tapi ajak orang-orang di sekitar kita. Keluarga dan teman-teman kita untuk dia percaya datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi bagiannya kita. Dan mereka juga memperoleh kasih karunia, memperoleh kasih yang besar seperti yang kita rasakan. Amin. Mau dipakai sama Tuhan? Mau ya? Kakak itu kalau bilang sama, dikasih anak CG baru, anak baru, kakak chatin dia. Kak nggak bisa hari ini, iya. Minggu depan tak kasih chat lagi. Ini ya linknya. Sorry Kak nggak bisa hari ini keluar kota. Iya tak kasih lagi. Kakak enggak menyerah. Ada temanmu yang enggak bisa? Jangan menyerah. Ajak terus ke CG. Orang tuamu enggak bisa? Jangan menyerah, berdoa. Hari ini yuk kita sama-sama berdoa yuk. Ayo kita sama-sama berdoa minta Tuhan. Sebutkan nama orang-orang yang belum percaya. Biar hati Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa itu dimenangkan. Semakin ada banyak orang-orang itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau minta hatinya itu sama Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita mau sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kalau kita sudah diselamatkan, kita tidak kembali kepada kehidupan lama, tapi ada satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidupnya kita. Apa itu? Membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Keluarga kita, berdoalah lebih sungguh-sungguh. Kalau ada keluargamu yang belum percaya, berdoalah dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau ada temanmu yang belum percaya, yang belum datang ke gereja, belum CG, ajaklah lebih sungguh-sungguh lagi. Hari ini, minta hati Tuhan. Tuhan, kalau aku sudah terima kasih Tuhan dalam hidupku, aku mau Tuhan, orang lain juga terima kasih Tuhan dalam hidupnya. Syakana marabara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Syakana bara 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 bara. Yes. Aku selamat karena begitu besar kasih Allah. Syakara bara 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 bara.
hari ini, ayo kita mau berdoa sama-sama untuk keluarga atau teman-teman yang belum percaya. Semuanya berdoa sama-sama. Sebut namanya satu-satu. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, Tuhan. Kami minta Tuhan keselamatan, janji keselamatan untuk keluarga itu Engkau berikan buat kami, Tuhan. Kami percaya keluarga kami akan diselamatkan. Papa kami, mama kami, oma opa kami, Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan menerima kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa minta kasih karunia-Mu. Tuhan, jamah lembutkan setiap mereka, Tuhan. Lembutkan hati mereka menerima kasih-Mu, Tuhan. Dan mereka boleh diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, keluarga kami akan diselamatkan. Kami percaya juga teman-teman kami akan diselamatkan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Thank you, Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui setiap kami akan ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine. Forever I'm safe in your mighty hands. I am precious. Sekali lagi sama-sama katakan for your love. Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine. Forever I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way. Katakan forever I'm safe. Forever I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way I am. Sekali lagi forever. Forever I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way I am. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat ya. Kak Papa sangat terharu dan senang karena ternyata loh Kak, ternyata terima keselamatan itu segampang percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Yes. Jadi kalau kalian ditanya, kapan kamu diselamatkan, terima Tuhan Yesus? Kalau kalian belum pernah ingat tanggalnya, ingat 5 Maret 2022. Itu adalah hari di mana kalian terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Kalian yang mengikuti lewat live streaming juga sama. Tapi ternyata tidak gampang untuk keluarga orang-orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Makanya kita dipakai sama Tuhan. Good news-nya apa? Bukan cuma kalian aja yang ikut CG Kids. Ada juga loh CG untuk Koko dan Cece, kalian namanya CG AOG. Siapa yang Koko Cece-nya sudah ikut AOG? Nah, kalau ada Koko Cece-nya belum ikut CG, bilang ada loh CG untuk Koko Cece namanya CG AOG. Kalau papa mamanya belum ikut CG, ada juga CG untuk papa mama. Ingatkan juga untuk mereka ibadah ke gereja. Amin. Ya. Alright, kita akan mengangkat persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan. Oh iya, kakak lupa. Siapa tadi kalian yang sudah terima Tuhan Yesus dan kalian umurnya udah 12 tahun? Kabar gembiranya kalian sudah boleh dibaptis. Kalau sudah umur 12 tahun, jangan lupa segera daftar ya. Setelah percaya Tuhan Yesus, materaikan dengan baptisan air. Apalagi kalau sudah umur 12 tahun, sudah boleh sama papa mama, ayo segera baptis. Ya, ayo angkat amplop persembahannya. Semuanya berdiri sama-sama.
Yuk berdiri, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu kami memberikan persembahan, kami tahu persembahan kami akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Membangun gereja di mana-mana, menolong orang miskin, memuliakan Tuhan. Berkati Papa dan Mama, pekerjaan mereka, supaya kami bisa terus kasih persembahan, memuliakan Tuhan dengan harta benda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh amplopnya sama-sama, kita angkat kedua tangan. Pulanglah dengan membawa berkat damai, sejahtera, hikmat, sebuah keyakinan bahwa engkau sudah diselamatkan. Tidak ada yang bisa membatalkan keselamatan yang sudah engkau terima di dalam nama Yesus. Dijaganya langkahmu, setiap kali engkau jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan ingatkan untuk kembali lagi mengaku dosa dan hidup benar di hadapan Tuhan. Terimalah hikmat, kepandaian. Kalau ada yang masih akan ujian dalam seminggu ini, Tuhan kasih semangat belajar. Tuhan kasih hikmat supaya bisa menjawab setiap soal ujian dengan jujur dan dengan bagus nilainya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami. Setiap nama-nama yang sudah kami doakan akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus juga. Pulanglah dengan sukacita. Sampai jumpa Sabtu depan di ibadah ini lagi. Terimalah perlindungan yang sempurna. Kau dijagai bersama keluargamu, dijauhkan dari virus, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari orang yang berniat jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. God bless.